Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asprida Nova Herawati Panjaitan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 239030495032, program studi akuntansi keuangan lembaga Universitas Negeri Makassar. Tepatnya hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan menampilkan video unit kinerja saya. Mari, silakan ikuti saya. Berdiri. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdua dulu. Silakan kepada ketua kelas, pimpin duanya. Teman-teman, sebelum kita bergerak, sebelum kita bergerak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Kalau demikian, ini semuanya rapi ya semuanya. Sudah sarapan pagi? Sudah. Oke, karena sekolah kita itu adalah sekolah yang harus semuanya itu sehat, makanya dikatakan sekolah sehat. Jadi kamu harus wajib sarapan. Sudah sarapan belum? Sudah. Siap menerima pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum masuk ke materi, ada baiknya make absen dulu. Oke, kita absen. Adi Natasha, Hadir, Mem. Adi Paparel, Hadir. Aditya, Hadir. Andrea, Sakit. Ahmad Delani. Sakit. Kita menyanyi sorak-sorak bergembira. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, di samping kamu paham tentang tujuan apa yang harus kita pelajari pada hari ini, nanti juga kamu harus menjelaskan segala materi yang menjelaskan tentang desain kemasan. Setelah itu kita nanti akan mengadakan kelompok untuk mengerjakan yang namanya desain kemasan, di mana kita membuat motif atau desain dari sebuah kemasan. Nanti ada macam-macam, terus habis itu nanti kamu akan buat evaluasi sejauh mana paham akan materi pada hari ini. Seperti itu. Oke, paham ya? Amin. Oke, nanti untuk kegiatan kelompok atau juga kesepakatan belajar kita hari ini, ada beberapa yang harus kamu patuhi. Yang pertama itu mengerjakan tugas tepat waktu, jadi tidak boleh main HP atau yang lain-lain. Nah, yang kedua, harus aktif dalam kelompok. Jadi nanti kalau membuat kelompok, masing-masing kelompok itu harus aktif di dalam mengerjakan LKPD. Nah, yang ketiga, tidak mengganggu temannya. Jadi supaya kondusif, mohon tidak mengganggu sama teman waktu pembelajaran berlangsung. Oke, Nak, setuju? Setuju. Oke, sebelum kita belajar tentang seperti apa desain sebuah kemasan itu, ada baiknya kamu lihat dulu video yang akan Mem tayangkan berikut ini. Ini adalah sebuah desain yang dibuat melalui Canva. Ya, pada minggu lalu kita sudah belajar juga tentang yang namanya konsep desain, ya, untuk melanjutkan materi kemasan, ya, kemasan desainnya hari ini. Nah, sebelumnya Mem ulang dulu untuk materi minggu lalu. Kalau dikatakan konsep desain,
Itu artinya apa? Elemen. Oke, Fiona. Berdasar sebuah desainnya. Oke, konsep itu adalah sebuah pola dasar. Jadi sebelum kita membuat yang namanya desain sebuah kemasan, kita harus mengetahui bagaimana konsepnya dulu. Oke, konsep ini bisa berupa pola. Jadi pola dasar itu seperti bisa berupa garis lengkung, garis lurus, seperti itu. Jadi kita gambar dulu sketsanya. Baru nanti kalau sudah kita buat sketsanya, kita nanti tinggal membuat desainnya saja untuk pola tersebut. Tadi Mem sudah menjelaskan yang namanya pengertian kemasan dan sedikit mengulas tentang yang namanya jenis kemasan. Untuk lebih kompleksnya, kamu juga perlu mengetahui jenis kemasan itu seperti apa. Ada jenis kemasan yang dilihat dari segi bahan kemasannya. Oke, yang pertama itu disebut dengan kemasan fleksibel atau flexible packaging. Nah, di sini yang dikatakan ini adalah kemasan yang tidak keras, tidak kaku, melainkan mudah dilipat dan dibentuk sesuai keinginan. Jadi bahan ini bisa contohnya seperti bahan aluminium, ya bisa bahan plastik, kertas, dan ini banyak kita dapati dari produk-produk yang dijual di Alfamidi maupun di Alfamart atau di tempat-tempat lain atau di warung seperti itu. Terus yang kedua ada lagi yang disebut dengan kemasan rigid atau rigid packaging. Nah ini kalau dikatakan kemasan rigid, inilah kemasan yang bersifat kuat. Ya, dan kuku contoh kemasan rigid ini adalah botol kaca, kaleng, dan peti kayu. Jadi artinya ini diperlukan untuk bahan-bahan yang memang tidak boleh tersentuh atau apapun atau yang mudah pecah dan lain-lain. Jadi perlu kemasan yang kuat ya seperti bahan besi, udah bahan kayu, kaleng, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang disebut dengan kemasan yang dilihat berdasarkan struktur isinya. Nah, kalau yang pertama tadi Mem sudah jelaskan berdasarkan bahannya. Nah, sekarang adalah berdasarkan struktur isi. Nah, struktur isi ini tadi sudah Mem sebutkan ulasannya di awal pembelajaran, ya. Yang pertama disebut dengan kemasan primer. Nah, kemasan primer ini apa? Kemasan primer ini adalah suatu bahan kemasan yang langsung mewadahi bahan pangan atau langsung dia membungkus bahan itu sendiri. Nah, itu contohnya bisa kita lihat dari kaleng susu, botol kemasan, atau plastik pembungkus susu, dan lain-lain. Nah, yang kedua disebut dengan kemasan sekunder. Ini adalah kemasan kedua setelah primer yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Nah, yang sekunder ini akan melindungi kemasan primer. Oke, contohnya ini adalah bisa wadah karton seperti kaleng susu Denko kan, yang karton susu Denko, kaleng susu Denko, dia di dalamnya itu pasti ada wadah pembungkus kayak plastik susu untuk susu. Nah, yang ketiga ada kemasan tersier atau quarter. Yang ini maksudnya kemasan diperlukan untuk menyimpan atau pengiriman. Nah, atau identifikasi. Jadi ini biasanya dibutuhkan kalau kita mengirimkan barang atau suatu produk yang sudah dikemas itu berpindah tempat, bisa dekat atau jauh. Apalagi jaraknya itu adalah yang jauh. Jadi kita memerlukan sebuah ekspedisi untuk mengirimnya. Nah, untuk melindungi produk ya, baik itu produknya baru kemasan primer sekundernya. Jadi perlu kita buat kemasan tambahan seperti tersier. Dan ini bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari plastik bubble, dan lain-lain. Dan fungsinya dari semua kemasan ini adalah untuk melindungi semua produk itu sendiri. Oke, kamu bisa perhatikan seperti gambar yang terlihat di depan. Nah, ini adalah sebuah gambar kemasan berdasarkan kegunaan atau struktur isinya. Dan di sini ditunjukkan bahwa ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Dan berikut dengan gambar kemasannya masing-masing. Nah, seperti yang saya menjelaskan pertama, di sini ada dicontohkan dia adalah kemasan kaleng susu. Dan kemasan ini disebut dengan kemasan primer atau kemasan yang pertama. Sementara yang kemasan sekunder dari susu tersebut itu adalah kardus atau karton.
Nah, ini disebut kemasan sekunder dari produk susu tersebut. Nah, sedangkan kemasan tersier ini ada juga dalam bentuk dus, cuma dia lebih besar dari dus pertama. Dan ini disebut dengan kemasan tersier. Nah, semua kemasan ini difungsikan untuk melindungi produk. Nah, jadi masing-masing dari setiap kemasan itu punya fungsi dari masing-masing tersendiri. Begitu juga dengan fungsi kemasan tersier. Nah, ini berfungsi apabila nanti ada pengiriman produk dari kemasan primer pertama dan kemasan sekunder yang isinya adalah sebuah produk, itu melindungi produk dan kemasan yang pertama dan kedua tersebut. Dan ini bisa terjadi pada pengiriman jarak dekat atau jarak jauh yang menggunakan ekspedisi. Jadi bentuk kemasan yang tersier ini bisa berupa kardus yang tebal, bisa berupa kayu, atau bisa berupa kaleng dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan gambar ini, dengan sudah melihat ini, apakah paham penjelasan MEM untuk kemasan berdasarkan struktur isi dan kegunaannya? Paham. Oke, terima kasih. Jenis kemasan yang ketiga ada lagi didasarkan pada frekuensi pemakaiannya. Nah, berdasarkan ini bisa dibagi dari kemasan sekali pakai atau disposable. Nah, ini kemasan ini biasanya hanya kita gunakan sekali saja dan itu harus langsung kita buang. Tidak boleh kita pakai lagi. Nah, contohnya ini seperti bungkus plastik, bungkus permen, ya, bungkus daun, karton dus makanan, kaleng, dan lain-lain. Jadi memang ada jenis kemasan itu yang membungkus produk itu harus kita buang setelah kita buka kemasannya. Nah, yang kedua, ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Ya, contoh kemasan ini umumnya dibuang oleh konsumen, itu tidak dibuang langsung ya, tapi dikembalikan lagi pada agen penjual, seperti botol kecap. Jadi itu bisa kita kembalikan kepada penjualnya untuk kita ambil lagi yang baru sudah dengan kemasan yang sama, tapi kemasan itu kita kembalikan, seperti itu. Ada macam seperti itu. Nah, yang ketiga, ada kemasan yang tidak dibuang. Ya, kemasan yang tidak dibuang ini biasanya itu untuk kita gunakan di rumah, bukan untuk kita kembalikan ke agennya lagi, tetapi kita gunakan seperti kaleng roti. Nah, nanti misalkan pada saat hari raya, ini bisa kita gunakan untuk sebagai tempat menyimpan kue-kue kering yang telah kita buat, seperti itu. Nah, itu bisa dipakai. Nah, inilah dia jenis kemasan yang berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Jadi ada kemasan yang pertama hanya sekali pakai saja, yang kedua itu kemasan yang dapat dipakai berulang kali, yang ketiga kemasan yang tidak dibuang, jadi bisa kita pakai di rumah, seperti itu. Oke, paham? Ada juga yang disebut dengan fungsi kemasan. Nah, setelah kita mengetahui ada beberapa jenis kemasan produk, tentu kamu juga harus mengetahui apa fungsi dari setiap kemasan produk tersebut. Yang pertama sekali, yang paling penting itu adalah kemasan itu berfungsi sebagai pelindung yang disebut dengan fungsi protektif. Jadi fungsi protektif ini adalah berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi. Jadi artinya produk-produk itu kita harus lindungi dari iklim, dari keadaan udara, dari benturan, dari yang namanya sentuhan, dan lain-lain. Jadi itu wajib terproteksi produknya. Misalkan kalau susu, kalau dia nggak terproteksi, itu biasanya dia kaku, dia di dalam kan, jadi tidak gembur lagi istilahnya susunya. Itu artinya sudah masuk angin. Kenapa? Dia tidak terproteksi dari udara. Jadi kalau kemasan susu itu terus terbuka, ya dia itu pasti tidak layak digunakan lagi, seperti itu. Jadi semua jenis produk itu harus sesuai dengan kemasannya. Dan itu harus pas dengan kemasannya. Kalau tidak, produk itu tidak akan terproteksi atau tidak terlindungi.
Fungsi yang terakhir menurut Kotler itu adalah innovational opportunity. Nah, innovational opportunity ini adalah cara kemasan yang inovatif, akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Jadi dia inovatif. Jadi biasanya kalau yang kemasan-kemasan inovatif itu menarik perhatian bagi konsumen dan produsen, dan itu akan menghasilkan untung yang sangat banyak untuk penjualan produknya. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Di dalam kemasan juga penting kamu mengetahui apa saja yang penting terdapat di dalam sebuah kemasan produk. Jadi di sini sebelum kita membuat sebuah produk, pastikan kita sudah merancang pertama sekali yang namanya kemasan produknya. Jadi di dalam merancang kemasan produk ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dalam membuat label kemasan khususnya bagi wirausaha. Nah, kalau itu kita mau jadi seorang wirausaha atau membuat sebuah inovasi produk. Oke, yang pertama itu adalah label itu tidak boleh menyesatkan. Jadi informasinya itu harus jelas ya, jadi tidak boleh hal-hal yang membuat resah orang seperti itu. Nah, yang kedua ini membuat informasi yang diperlukan. Nah, informasi apa yang diperlukan sesuai isi dari sebuah kemasan itu harus kita cantumkan dengan jelas dan benar. Nah, yang ketiga ada hal-hal yang seharusnya ada atau tercantum dalam label produk makanan yang seperti nama produknya. Berarti ini membuat informasi. Berarti di sini ya. Selain informasi juga ada yang harus wajib ada di dalam kemasan tersebut. Oke, seperti nama produk, jenis trademarknya atau merek dagangnya, ada komposisi, daftar ukuran, sudah. Di dalam itu juga harus ada juga yang namanya ukuran bersih, volume bersih biasanya dikatakan neto, biasanya ada berapa gram, berapa mililiter, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada nama pihak produksi atau nama perusahaannya. Yang selanjutnya distributor atau pihak yang mengedarkan jika ada. Nomor registrasi, kode produksi, tanggal expirednya, dan sebagainya yang diperlukan untuk informasi sebuah kemasan yang menginformasikan sebuah produk itu layak kita beli, kita gunakan, kita konsumsi, dan lain-lain. Contoh, Mem contohkan di sini ada ini dua. Ini yang kalian lihat ini apa? Apa? Ya, ini terlihat adalah kemasannya, belum produknya. Nah, produk kita ketahui itu berikut setelah membaca kemasannya, bukan? Atau setelah membuka kemasannya ini, baru kita mengetahui isi produk apa. Atau produk itu bisa ketahui dari bentuk dari kemasannya. Biasanya seperti itu kan? Jadi inilah yang dikatakan bahwasanya sebuah produk itu bisa dilihat dari kemasannya. Nah, seperti penjelasan Mem tadi, ya, coba Mem contohkan di sini ada dua kemasan di sini yang bisa membuat kamu lebih paham lagi. Nah, di sini ada kemasan botol, ada juga kemasan isi ulang kemasan yang ini. Oke, yang ini sekali pakai kan? Nah, yang ini botol itu bisa berulang kali dipakai, disulang kembali. Nah, yang Mem mau jelaskan di sini adalah bentuk dari kemasannya. Ini kemasannya polos. Nggak ada di sini desain. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk kalangan sendiri, bukan untuk dijual. Ya, walaupun ada juga yang menjual hanya botolnya saja gitu. Tapi ini bukan membungkus sebuah kemasan untuk dijual. Beda. Ini biasanya kalaupun ada dijual, ini hanya menjual botol kosong saja untuk kita gunakan. Tapi berbeda dengan ini. Ini adalah sebuah produk yang ada desain kemasannya. Di sini, di informasi desainnya ini, di sini berikut yang Mem sebutkan tadi. Di sini ada yang namanya nama produknya,
Oke, di sini ada nama perusahaannya, di sini ada nama labelnya, di sini ada trademarknya, di sini ada nama perusahaannya. Jadi disinilah yang dikatakan informasi sebuah produk itu bisa dilihat dari kemasannya. Jadi dari bentuk kemasan yang ini bisa kita lihat juga bahwasanya ini adalah kemasan yang dijual. Berikut dengan produk di dalamnya. Begitu. Jadi bisa kita bedakan. Dan melihat dari bentuk kemasannya saja kita sudah tahu ini produk apa. Itulah dari fungsi dari sebuah kemasan dan hal-hal yang bisa diperlihatkan dari sebuah desain kemasan. Sampai pada tahap ini masih paham ya penjelasan Mem? Paham. Oke, kayaknya ini sudah ada wajah-wajah lelah. Mem lihat ini, ngantuk juga. Coba deh kita rehat sejenak dengan membuat sebuah gerakan supaya tidak mengantuk. Coba semua berdiri. Kalau Mem katakan tepuk 1, berarti tepuknya ke atas. Kalau Mem katakan tepuk 2, tepuknya ke tengah, ke depan. Kalau Mem bilang tepuk 3, tepuknya ke bawah. Nah, perhatikan setiap yang Mem ucapkan, tepuk berapa. Nah, posisinya kamu tepuk di situ. Paham ya? Paham. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke. Mantap. Tadi Mem sudah jelaskan banyak tentang desain kemasan, dari pengertiannya, dari jenis-jenis kemasannya, dari faktor-faktor yang bisa digunakan dilihat dari sebuah kemasan untuk kita bisa menggunakannya atau membuatnya dan lain-lain. Dari segi fungsi pemakaian, dari segi informasi produk, dan juga dari segi langkah-langkah yang kita buat untuk membuat sebuah kemasan. Sudah? Nah, dari hal ini kita bisa paham kalau kita nanti sudah mengerjakan LKPD namanya. Jadi untuk mengerjakan LKPD ini yaitu kita mendesain sebuah kemasan. Nah, terserah nanti kamu membuat kemasan seperti apa desainnya. Nanti akan membagi berikut soal LKPD-nya. Nah, tapi sebelumnya kita membentuk yang namanya diskusi kelompok dulu, seperti itu. Nah, nanti untuk setiap kelompok akan mengerjakan apa yang disuruh di LKPD. Nah, setelah itu nanti kamu kerjakan bareng-bareng bersama tim kelompoknya, baru hasilnya kamu presentasikan. Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya. Ayo. Oke, sudah dibentuk ini ya kelompoknya. Oke, yang sebelah sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sebelah kanan Mem kelompok 3. Sudah? Ingat kelompoknya ya? Oke. Nah, sekarang Mem akan bagikan yang namanya LKPD-nya. Oke, Mem bagikan ya. Ini. Oke, semua sudah dapat bahan LKPD-nya? Sudah. Oke, perhatikan baik-baik. Mem jelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Di sini, oke, coba lihat masing-masing LKPD-nya. Nah, di sini ada lampiran lembah kerja kelompok. Nah, di sini ada nama kelompok. Jadi nanti kamu tuliskan nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Berikut nama-nama kelompoknya. Paham ya? Nah, terus kelas jurusan. Nah, di sini ada disuruh petunjuk belajar skenario kegiatan, di situ ada. Nanti di selembar kertas ini kamu gambar kemasan yang ada di setiap LKPD-nya. Sudah? Kamu gambar, itu adalah konsep desainnya.
Nah, yang kedua, yang lembar kedua yang membagikan juga yang ini, di situ ada gambar desain kemasan. Nah, ini kamu analisa sedemikian rupa, kenapa dibuat seperti itu desainnya. Oke, kamu tuliskan di selembar kertas yang telah membagikan. Paham ya? Paham. Oke, cukup paham. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Iya, aku tadi nggak tahu. Karena waktu diskusinya telah selesai, maka kali ini kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Jadi nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan suara yang lantang dan jelas. Oke, kita berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 3. Tepuk tangan, kelompok 3. Oke teman-teman, di sini saya bakal mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 3. Teman-teman, di sini saya memiliki sebuah karya desain kemasan kotak kue dengan motif-motif pola, ada garis-garis lengkungnya, ada garis lurus miring, seperti ini teman-teman. Oke, kami di sini juga membuat analisa tentang desain produk kacang seperti berikut. Contoh desain kemasan produk makanan ringan berikutnya ini hadir dengan konsep warna cerah dan gambar produk yang menonjol sebagai nilai jual promosi. Mengusung warna merah keemasan produk kacang ini mencoba menyampaikan pesan bisnis terkait produknya yang memiliki rasa original. Selain itu, penambahan elemen gambar produk secara terang-terangan seolah memperjelas kesan cita rasa tinggi serta bahan alami yang tergantung di dalamnya. Kemasan ini juga mengusung tema sederhana yang bertujuan untuk menarik konsumen dari berbagai kalangan. Secara keseluruhan, desain kemasan ini sangat terlihat pas dan sangat mewakili esensi dari rasa kacang yang alami dengan bercita rasa tinggi. Nah, sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, kami membuat contoh desain kemasan sekunder, yaitu kami membuat desain dos kue. Nah, kami memilih motif ukiran-ukiran batik. Desain ini berukuran 12 x 7 cm. Kemasan ini kami buat untuk dos kue, dan dos kue ini sangat unik sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Nah, kami juga membuat desain kemasan produk basreng. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Pada desain ini hadir contoh desain kemasan dari produk makanan ringan, yaitu basreng. Kemasan ini memilih tema biru sebagai warna utamanya. Selain itu, kemasan ini juga mengusung gambar produk sebagai materi utama, branding dan promosi. Tak lupa, penambahan elemen logo dan nama brand yang unik juga diterapkan sehingga menambah kesan basreng sederhana dan original. Jadi kemasan ini dipilih pun sangat ergonomis. Kemasan ini menggunakan jenis standing parts agar konsumen bisa membuka dan menutup kemasan dengan mudah dan efisien. Jika kita lihat lebih detail, kemasan ini sangat cocok untuk branding produk basreng dengan cara penyampaian dan materi promosi yang berbeda. Jadi itu saja pemaparan presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat semua kelompok diskusi yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Mem sangat senang sekali karena melihat hasil diskusinya dengan isi yang menandakan bahwasanya kalian paham tentang materi desain kemasan kita pada hari ini. Oke, kepada ketua kelas silakan mengumpulkan hasil LKPD-nya.
Oke, baik. Nah, sebelum evaluasi, kita mulai untuk mengukur sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini. Ada B-nya kembali pada posisi tempat duduk semula. Oke, sebelum membuat evaluasi pada kalian untuk mengukur kemampuan sampai mana batas bisa paham untuk materi desain kemasan pada hari ini. Sebelumnya mau tanya dulu, apakah sampai saat ini ada yang kurang dipahami? Kalau belum, tolong ditanyakan. Tunjuk tangan saja. Saya, Mem. Ya, silakan Fiona. Mem, apa pengertian dari self-service itu dalam kemasan? Oke, tadi pertanyaan dari teman kalian, Fiona, menanyakan tadi, apa yang dimaksud dengan self-service ya dari sebuah kemasan. Nah, Mem jelaskan, kalau yang namanya self-service itu adalah memberikan fungsi yang lebih banyak ya atas sebuah kemasan kepada proses penjualan. Dan self-service itu juga merupakan suatu hal yang menarik yang kita lihat dari sebuah kemasan tersebut. Nah, di sini juga self-service itu juga menginformasikan banyak hal kepada kita seperti informasi ciri-ciri produknya, dan kemasan tersebut meyakinkan konsumen untuk memberi kesan yang lebih menyeluruh kepada pembelinya atau penggunanya. Dan itu bisa dilihat dari kemasan. Itulah yang dimaksud dengan self-service. Cukup paham, Fiona? Amin. Bagi yang lain cukup paham? Terus ada pertanyaan yang lain lagi selain dari temannya Fiona? Tunjuk tangan. Putu Bisma. Seperti apa sih contohnya kemasan produk berulang dipakai? Nah, tadi pertanyaan teman kamu ada seperti apakah kemasan berulang itu? Nah, kemasan berulang itu adalah kemasan yang bisa kita pakai berulang-ulang. Ada jenisnya seperti botol. Ya, botol itu adalah sebuah kemasan yang bisa digunakan berulang-ulang. Baru ada lagi seperti kaleng. Jadi kalau kemasan berulang itu artinya dia layak digunakan untuk keperluan lain seperti fungsi dari kemasan itu tersebut, gitu loh. Jadi kalau yang namanya kemasan kayak sekali pakai nggak boleh lagi. Tapi kalau kemasan yang bisa dipakai berulang itu bisa dipakai kemasan ya setelah kita menghabiskan isinya. Begitu, paham ya? Ya, sekarang Mem yang bertanya dulu tentang sejauh mana paham tentang materi dari awal sampai materi akhir. Nah, sekarang nanti kamu tunjuk tangan bagi yang mengetahuinya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, Mem coba dulu. Apa yang dimaksud dengan desain kemasan? Oke, coba koma. Oke, desain kemasan atau dapat disebut juga packing adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk struktur material, warna citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar dapat dipasarkan. Oke, beri aplaus pada koma. Temannya. Oke, yang selanjutnya, yang pertanyaan kedua. Tadi Mem sebutkan ada kemasan primer. Coba, apakah yang kamu ketahui tentang kemasan primer itu dan sebutkan contohnya? Ya, tunjuk tangan. Oke, ayo Fiona. Kemasan primer adalah bahan kemas yang langsung mewadahi bahan pangan seperti contoh kaleng susu, botol minum, dan lain. Iya, benar. Beri aplaus bagi Fiona. Oke, mulai. Yaitu kemasan sekali pakai Mem, yaitu disposable, dan kemasan yang sudah dibuang atau semi disposable. Oke, iya benar. Oke, itu tadi materi yang telah Mem sampaikan tentang desain kemasan. Nah, bahwasanya desain kemasan itu perlu dibuat menarik ya, dengan bentuk-bentuk yang menarik juga. Berikut informasinya juga lengkap yang dibutuhkan oleh konsumen supaya tahu tentang informasi isi dari kemasannya. Dan desain kemasan itu perlu juga
menetapkan yang namanya warnanya menarik seperti itu ya. Dan Mem juga telah menjelaskan yang namanya fungsi dari kemasan itu, yaitu terdiri dari fungsi protektif dan fungsi promosional. Dan macam-macam dari jenis kemasan itu, ada dia kemasan berdasarkan struktur isinya, ada dia berdasarkan apa tadi frekuensi pemakaiannya, dan lain-lain. Tentu banyak sekali kemasan primer, sekunder, tersier. Nah, di sini tentu dari hasil evaluasi nanti dan tadi juga hasil LKPD telah menunjukkan kalian paham tentang materi hari ini. Dan setelah ini kalian akan ada evaluasi tentang materi hari ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai evaluasi. Nah, Mem sudah membagikan lembar jawaban untuk evaluasi. Berikut soalnya telah Mem kirim di grup. Nah, kamu boleh buka handphone kamu, tetapi dengan syarat kamu tidak boleh membuka yang hal-hal lain kecuali mengerjakan soal evaluasi. Paham ya? Paham. Oke, sekarang siap dikerjakan. Sudah? Oke, karena evaluasi sudah selesai. Nah, sebelum Mem menutup pertemuan kita hari ini, sebelumnya Mem mau tanyakan dulu, apakah ada kendala pembelajaran dari awal sampai terakhir? Ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, Mem mau menyampaikan rencana pembelajaran untuk minggu depan. Kita akan bertemu di materi membuat kemasan produk. Kalau hari ini adalah membuat desain produk, ya, desain kemasan ya. Minggu depan kita langsung membuat kemasan produk sudah lengkap dengan desain. Nah, pelajaran desain kemasan kita pada hari ini tentu akan memberikan sebuah inspirasi bagi kita untuk bisa berkarya, membuat sesuatu hal yang menarik. Mana tahu di sini nanti ada yang bercita-cita menjadi seorang wirausaha, jadi kamu harus mengeluarkan segala ide kreatif yang ada dalam dirimu. Oke, jangan malu untuk berkreasi. Jadilah menjadi seorang generasi penerus yang mempunyai ide banyak dan kreatif. Jadi jangan malu untuk mencoba, terus untuk berusaha, karena segala sesuatu, hal yang pertama sekali kita berani mencoba, kita akan berani melakukan kelanjutan dari hal yang telah kita coba. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mem tutup dengan doa. Kepada ketua kelas, silakan tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Siap, bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan pada pelajaran materi berikutnya.